sama-sama Nyai. Iya, Nyai juga pur. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah. Tapi cintaku tak akan bisa berubah. Sampai tua, cintaku tak akan musnah. Cintaku kepada Nyai tak seperti sabun mandi, apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci ka Nyai. Wah, sih. Asik juga. Asik juga. Ya, selamat sore ya, menjelang petang untuk semuanya. Ada siapa? Jual baju jualan, itu semua demi apa? Lagi males nih status ya, jadi statusnya saya tinggalin kemarin gitu aja. Terus kalau kangen ya gini sekarang langsung ya. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga Ya, cantik, selamat sore. tetapi Bentar ya. bagiku lebih cantik Nyai. Aku rela korban harta demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Cintaku kau ada akan tak seperti sabun mandi. Apabila sering dipakai Ada Mas Roy ya. habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci Mbaknya tak belum saya status semuanya. Ah, yang benar, Nyai, yang benar. Banyak yang masih juga Wah, domba. males, saya males banget raya. Yang ngapunten mawon. Kalau lagi males ya susah. Ngapunten mawon. Jual baju celana, itu semua demi Nyai. Aku kerja jadi kuli demi Nyai. Walaupun Madonna cantik, Udah Marilyn ini Monroe aja juga cantik. jerawatnya banyak sekali. Kalau nggak pakai krim ya jerawatnya banyak. Korban harta demi makan, Jadi pusat. rela korban nyawa demi makan. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah, tapi cintaku ka Nyai tak akan bisa berubah. Sampai tua, cintaku tak akan musnah. Terima Sebentar aku Terima ini kasih sama-sama. ya. Nah, ngomongnya apa ya, nggak ada yang diomongin lah ya, saling berdoa saja. Dan saya saling berdoa semoga sehat selalu, barokah selalu yang di Indonesia terutama ya. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak ya, jaga jarak untuk kita, untuk keluarga kita, begitu saja. Saya sendiri bertahan dan sabar ya. Sebenarnya sih kepingin banget cuti, tapi karena masih banyak virus ya, lebih baik ditahan dulu, sabar dulu ya, nunggu ntar virusnya mereda dulu begitu ya. Enggak di Indonesia saja, enggak di Singapura saja ya, seluruh dunia ya kan, seluruh dunia terkena virus ya. Ada musafir wong ngerti ya, orang ngerti. Kadang yang komen itu bukan orang Indonesia, orang, jadi saya nggak tahu kadang. Thank you makanya itu wes ngomong apalagi
ininya juga sinyalnya juga kurang bagus, sinyalnya kurang bagus. Terus ininya bisa subscribe lah ininya saya, apa namanya, channel YouTube saya itu ada tuh, saya bikin lagi belajar. Nah, nanti kalau udah di rumah ini coba saya lihat, coba saya lihat 75 kali ditonton. Ya, ini lagi belajar di YouTube. Nanti kalau apa namanya sudah fokus ya, sudah fokus, mungkin kalau udah di rumah lah ya fokus. Tapi walaupun di rumah buka YouTube juga harus ada modal kan ya, bukan sekedar HP data saja, tapi karena walaupun di rumah ya harus ada modal, terutama kuota ya, kuotanya itu harus banyak ya, terutama kalau cuman kuota otomatis kan habisnya banyak sekali ya, harus ada wifi. Jadi walaupun di rumah bisa, kalau kita nggak bisa menunjang, maksudnya kalau kita nggak bisa menunjang apa namanya modalnya, ya susah juga mau apa-apa. Kata anakku sih harus ada wifi. Jadi kalau wifi kan bisa apa namanya buka YouTube itu nggak terasa sekali. Tapi kalau sekedar data ya langsung habis, cepat habis begitu ya. Jadi apa-apa juga ya, apa-apa itu harus ada modal, harus ada yang menunjang, seperti usaha di rumah. Kayak temanku itu ya, ada yang di rumah masnya udah buka usaha apa, terus dia di sini tiap bulan masih biar apa usahanya berjalan, usaha berjalan untuk apa namanya, untuk biaya sekolah juga sih, biaya sekolah, biaya hari-hari. Apalagi kalau sudah masih ada cicilan di apa namanya, ada cicilan di bank, otomatis kan harus lebih banyak lagi ya. Alhamdulillah saya sih nggak punya. Saya punya apa, utangnya sama majikan. Kalau majikan nggak ada bunganya ya, jadi nggak ada bunganya. Jadi kalau punya majikan ya lebih baik utangnya dimajukan, nggak ada bunganya. Tapi setiap saya ambil masuk hutang itu, saya nggak pernah namanya itu duitnya saya masukkan kemana-mana, nggak ada. Tapi saya pasti cantelin ya, saya cantelin, selalu cantelin seperti begini. Dulu ini saat saya cerita itu, saya kalau cerita itu apa adanya, maksudnya itu memang kenyataan hidup. Jadi saya cerita tuh nggak ada tulisan atau gimana itu nggak ada. Dulu itu saya kesini pertama 2010-2011 kesini, terus habis itu ya saya sih nggak pernah beli apa-apa, iya nggak pernah beli apa-apa sampai 2,5 tahun baru pulang. Jadi nggak pulang tiap tahun atau itu enggak, sampai 2,5 tahun itu baru pulang. Habis itu baru saya apa namanya, nggak beli apa-apa, nggak punya kursi satu pun itu nggak punya dulu ya. Jadi kalau ini sih buat sekedar buat ini aja ya, buat berbagi pengalaman. Mungkin ya bisa juga masukan untuk yang pemula-pemula ya, masukan untuk yang pemula-pemula ya, nggak mudah sih sebenarnya. Jadi puasa dulu dengan keinginan kita ya, dikurangi dulu keinginan kita kalau memang benar-benar fokus pengen punya rumah ya. Saya dulu nggak beli apa-apa, nggak punya namanya, sebentar ya saya deketin, saya itu nggak punya kursi, nggak punya sepeda, nggak punya motor dulu ya, babar belas. Terus apa, habis kesini 2,5 tahun baru saya pondasi. Itu juga masih tanahnya masih tanah kakak saya dulu ya. Saya pondasi karena saya ingin sekali biar apa namanya rumahnya, betulin rumah karena rumahnya sudah nggak layak huni. Terus habis itu baru pondasi 2,5 tahun baru pondasi, sisa uang berapa itulah ya. Terus pondasi, tapi saya benar-benar nggak pernah beli apa namanya, apa kursi, apa satu buah lemari itu dulu nggak pernah. Iya, jadi uangnya saya fokuskan kepengen bikin betulin rumah dulu ya. Jadi ini buat siapa saja mungkin ada yang pingin tahu
pengen tahu, kan ada yang berangkat bersama saya mungkin lebih dulu, dia apa namanya sampai sekarang masih belum bisa betulin rumah. Kalau saya itu bukan betulin lagi, itu memang ya itu memang seperti membuat baru lagi ya. Terus habis itu baru saya pondasi ya, habis pondasi baru tembok terus saya berangkat ke sini lagi begitu. Belum punya apa-apa, motor juga nggak ada, apa nah ya paling buat apa namanya ya itulah, fokus ke itu. Terus biaya, kadang anak saya minta apa saya baru kasih, nggak beli apa-apa saya dulu ya, belum di rumahnya nenek belum ikut nenek. Terus habis itu saya kesini lagi karena saya memang berpikiran pengen apa menyelesaikan rumah saya, ya fokusnya ke rumah saya lagi kayak gitu. Jadi masih nggak ada kursi, nggak ada lemari. Itu 6 tahun yang lalu lah ya, 6 tahun yang lalu sudah ada pondasi rumah, sudah ada mulai tembok ke atas gitu. Terus habis itu gendengnya masih gendeng bosok, maksudnya gendeng lama, udah masih belum layak pakai. Habis itu saya 1 tahun di sini baru ada gendeng naik ke atas. Tapi tetap fokus di situ dulu, fokusnya di situ, nggak kemana-mana. Saya nggak kepengin beli motor lah, nggak kepengin beli apa namanya kursi lah dulu, karena gimana ya, kalau rumahnya belum ada kenapa saya harus beli kursi dulu, saya berpikiran begitu ya. Terus tuk sending maksudnya sedikit demi sedikit gendengnya sudah ke atas. Terus ke depan ada teras ya, itu sudah 1 tahun di sini. 2 tahunnya saya pulang ya, 2 tahun ini saya pulang. Kebetulan 2 tahun itu anak saya menikah, yang nomor 2 ya, anak saya menikah. Terus saya ke Bekasi. Anak saya menikah juga karena dia tahu saya bagaimana orangnya, bagaimana dia hanya minta saya datang gitu. Saya itu nggak minta mama biayai saya menikah, itu enggak gitu ya, tapi saya kepingin mama datang merestui, biar apa namanya biar terlihat di pernikahan saya itu yang di Kuningan ya. Itu ya sudah kerja dulu, udah nyelengi dulu begitu ya. Kalau saya menilai anak saya itu semua sudah pada apa pemikirannya, mungkin karena melihat kondisi orang tuanya ya, tidak mungkin lah meminta sama orang tuanya. Terus akhirnya mereka pada apa namanya mandiri sendiri ya, karena didikan saya mungkin melihat saya dari dulu kerja terus saya itu nggak pernah nggak kerja terus. Kerjanya bukan kayak orang-orang enak terus gimana, itu enggak. Saya itu kerjanya dulu bangun jam 2, bangun jam 3, masak ya. Saya apa aja saya masak. Terus kalau habis subuh ya kan, ntar nunggu subuh, habis subuhan terus saya ke pasar ya, ke pasar cari sayuran, bukan cuma sayuran lah, semua macam-macam lah ya. Terus saya jual di rumah. Orang-orang kan di situ banyak sekali sudah pada nungguin, orang di perumahan sih udah pada nungguin. Ntar saya jualan apa aja ya, ada terasi, ada lombok, ada ikan begitu karena mereka itu orangnya tahu saya orangnya nggak mau, maksudnya begini ya, saya mencoba untuk tidak membuat masalah begitu. Jadi kalau orang begitu malah pada kasihan terus melihat sayuran saya masih gitu, melihat ikan saya masih, ikannya digoreng nanti diantarkan ke rumah saya bayar ya ya saya semangat saja ya saya nggak pernah hidup saya kok begini teman ya, gini itu saya nggak pernah begitu, selalu semangat. Yang penting anak-anak sekolah, pagi-pagi mau berangkat pada sarapan
gitu. Saya pikirannya nggak pernah pikiran yang gimana gimana, itu nggak pernah, bahagia saja rasanya melihat anak-anak udah pada gede, nggak ada yang nakal. Begitu dengar anak nakal sedikit, saya nangis. Nangis sambil sambil ngomong-ngomong, tapi ngomongnya itu nggak kasar, bangsa keluar kaki empat itu enggak. Saya ngomong-ngomong tapi saya nangis. Ntar anak saya berubah sendiri kayak gitu, nggak mau ikutan yang macam-macam. Kasihan mama kayak gitu. Kasihan mama kayak itu. Habis itu setelah 2 tahun ya, terus saya kesini lagi. Itu sudah 2 tahun di sini, saya kesini lagi. Terus setelah 1 tahunnya lagi, saya itu kenal sama tetangga saya, minta tolong beli lemari gitu. Habis beli lemari, terus benerin ini, nah itu sama tetangga saya, terus digarapin semua satu tahap sampai ya lumayan. Akhirnya semua tertutup, semua plafon plafon munggah sampai dapur, sampai ini semuanya ya. Itu alhamdulillah ya, kenal orang begitu juga saya senang, karena berarti dia juga percaya sama saya. Waktu itu juga duit saya itu nggak penuh full, terus habisnya berapa mbak, full kasih tuh enggak. Begitu. Terus akhirnya sudah itu, terus nipil sampai sekarang begitu. Untuk ini sekedar buat berbagi pengalaman buat yang pemula ya. Kalau memang ingin punya tempat tinggal atau rumah sendiri, ya fokuskan dulu, jangan berpikir beli inilah, beli itulah, motor lah, terus sering pergi kemana-mana, apalagi apalagi yang lain-lain lah ya. Fokuskan dulu ke rumah dulu. Kalau umpama ada mau menitipkan duit sama, mungkin takut gimana ke saudara, takut gimana ke suami juga enggak ini, ya lebih baik langsung ke toko besi yang di situ sudah ada, atau teman baik yang di situ memang jualan ini ya. Begitu saya. Pokoknya ini sekedar berbagi pengalaman saja. Jadi terus ya, ada Mas Ripto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya. Terima kasih semuanya. Silakan yang pemula kalau mau belajar sama saya silakan. Jadi sekarang saya dulu kan 2,5 tahun, sekarang sudah 6 tahun. Februari besok berarti sekitar 8,5 tahun ya pokoknya alhamdulillah uangnya itu nggak muspro. Maksudnya begini ya, muspro itu nggak hilang kemana, nggak tahu arahnya, itu nggak, tapi nyantel ya. Terus kebetulan ya bapaknya Wanda itu sudah punya prinsip sendiri ya. Prinsipnya begini ya, walaupun saya punya duit ya, punya uang, dia memang nggak mau minta uang sama saya gitu ya. Jadi dia punya prinsip sendiri ya. Buat laki-laki yang istrinya, kalau memang istrinya pengen duitnya kumpul, terus bisa cepet pengen punya rumah, mau apa nih ya, saya yang laki-laki di rumah ya jangan suka minta duit begitu ya. Laki-laki memang seharusnya, seorang laki-laki memang yang bertanggung jawab sama istri, sama anak, sama keluarga begitu. Tapi karena zaman sekarang kan kebalik-balik ya, malah justru yang bisa cari duit ini yang cepat itu ya kan seorang perempuan, biar bisa langgeng, istrinya nggak marah. Jangan ya,
istrinya nggak marahan, nggak terus cerai. Saya kadang kalau melihat yang laki-laki begitu, yang perempuan ngomongnya nggak mau kalah. Sebenarnya besok-besok mau jadi apa? Ya, besok-besok mau jadi apa? Memang kita nggak akan mati, kita bakalnya mati, ya, kita bakal mati. Maksudnya jangan sok merasa benar. Sebenarnya begini ya, maksudnya kalau sudah berumah tangga kan otomatis kebanyakan punya anak, ya. Kalau perceraian itu pasti mengganggu, ya, mengganggu perkembangan mental anak kita, ya. Walaupun sedikit pengaruhnya, tapi pasti ada, ya. Apalagi kalau sampai karena cerai, mungkin karena ya yang di rumah selingkuh atau di luar negeri selingkuh, gitu lah. Itu sangat mengganggu perkembangan, pengaruhnya. Walaupun kalau anak sudah gede mungkin pengaruhnya nggak begitu banyak, tapi tetap ada pengaruhnya. Nah, jadi saya harap ya, jangan suka bercerai, ya, jangan senang bercerai. Zaman sekarang kok orang pada senang jadi janda. Jangan senang jadi janda, jangan senang jadi duda. Begitu, kasihan anak-anak kita. Kalau kita mikir diri kita sendiri, ya cepet cerai nanti ganti lagi, jangan begitu. Tapi di saat kita cerai itu berpengaruh kepada anak-anak kita, pasti ada pengaruhnya, ya. Biasanya anak-anak itu nggak bakalan mikir duitnya. Ini ya, umpama saya bercerai sama bapaknya Wanda, ya, umpama, ya, anak saya kan 5, itu kayak anak-anak saya saya punya duit banyak, terus bapaknya Wanda di rumah saja. Anak-anak saya nggak bakalan melihat saya punya duit banyak terus suka dengan saya, itu nggak bakalan begitu. Tapi anak-anak saya itu pasti melihat siapa yang benar. Mereka walaupun diam pasti tahu, begitu, ya. Jadi ini bukan saya ngomong dari saya sendiri, tapi pasti juga bisa terjadi pada siapa saja yang suka cerai, yang suka memilih jalan cerai, ya, begitu. Jadi semoga saja mulai sekarang jangan suka memilih jalan untuk bercerai, tapi dijaga keluarga kita, malah jangan sampai cerai, dijaga kelakuan kita, begitu. Ya, terima kasih semuanya. Silakan, ini ada Mas Ripto, untuk semuanya saja lah, ya. Ya, kalau yang sudah ya sudah. Saya sering melihat di status, ya, habis cerai langsung pasang yang baru. Sebenarnya manfaatnya apa? Ya, saya kasih tahu. Mungkin buat kita bahagia, tapi apa tahu isi hati anak-anak kita? Nggak akan tahu, kan? Ya, begitu saja. Udah, terima kasih semuanya. Nanti ini silakan yang mau bertanya-tanya. Kemarin ada yang ini, ya sih, saya sekedar memberi saran, tapi kayaknya ya moga-moga sih sekedar memberi saran. Ada yang tanya di inbox. Ya sudah, saya satu kali, 2 kali, 3 kali begitu, saya sekedar memberi saran. Ya, dia minta caranya biar begini. Ya, ini laki-laki, Mbak, kalau saya menceraikan, meninggalkan yang kemarin hanya demi tapi saya mau cari dapat lagi, menceraikan yang kemarin terus mau yang baru, terus bagaimana ya? Itu saya jawab kayak tadi, bolehlah kamu bahagia, mungkin yang baru bahagia, tapi
tahu nggak pengaruh nggak sama anak-anak? Saya bilang begitu, langsung dia jajan. Ya, sekali lagi, anak-anak itu walaupun saya umpama saya punya duitnya banyak, bapaknya nggak punya duit, ya, tapi memang kalau kesalahan di saya, anak-anak nggak bakalan suka sama saya sampai kapanpun. Tetap saja mereka tahu siapa yang bersalah. Ya, terima kasih ya, terima kasih semuanya. Apalagi anak saya banyak sekali. Ya, terima kasih semuanya. Semoga ini menjadi menjadi masukan ya buat siapa saja. Silakan. Yang pertama itu tadi, kalau memang pengen punya rumah, ya fokus ke rumah dulu. Jangan beli yang macam-macam. Ya fokus ke rumah dulu. Untuk semending ya punya uangnya 20 juta, ya timbangnya 20 juta, punya uangnya 30 juta, ya timbangnya 30 juta. Satu tahun minimal 30 lah ya dapat ya. Maksud sisa buat ini, sisa kan kita punya anak ya, kasih mereka jajan lah, kasih mereka beli pulsa lah, ini itu ya, 30 juta lah, satu tahun pasti sisa ya. Diusahakan lah, itu nanti baru menghubungi bakul besi, toko besi, terus langsung menghubungi pemborong yang memang bisa dipercaya ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah yang dilalai saya itu bukan orang yang sok itu, enggak, tapi dilalai yang sudah berhubungan dengan saya enggak, itu baku lah, entah itu sekedar tadinya online yang enggak begitu rame lah, begitu berhubungan dengan saya, alhamdulillah mereka insya Allah rezekinya itu bertambah ya, bertambah. Saya melihat sangat, maksudnya ikut senang begitu ya. Terima kasih semuanya ya. Selamat menjelang maghrib ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.